Mengejutkan, sebuah harian nasional, Republika.com yang terbitan 4 Juli tahun 2017 menuliskan, mantan Kadis Kehutanan NTB jadi tersangka. Mantan Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat, NTB, AP, telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan dalam pemanfaatan kawasan hutan lindung Sekaroh. Kasipitsus Kejari Selong Iwan Gustiawan, di Mataram, Selasa 4 Juli mengatakan, AP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga telah mengeluarkan surat izin usaha pemanfaatan kawasan hutan untuk perusahaan berinisial APC tanpa melalui prosedur yang sah. Entah siapa yang dimaksudkan dengan AP seorang mantan Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat dalam berita tersebut. Apakah ada kaitannya dengan Andi Pramaria, seorang yang akhir-akhir ini viral setelah tampil di media mengaku teman kuliah Joko Widodo? Satu hal yang pasti bahwa Andi Pramaria memang pernah tercatat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di NTB pada masa pemerintahan Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menjadi gubernur dari tahun 2008 sampai 2018. Sepeninggal TGB, NTB yang dipimpin Zulkifli Mansyah lalu menggeser Andi Pramaria ke Dinas Perindustrian, dan terakhir, di bulan Oktober tahun 2019 Andi Pramaria dipindahkan lagi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Entah apa yang melatar belakangi, seorang yang mengaku sarjana kehutanan, dipindah mengurusi balita dan emak-emak. Lalu, apakah ada hubungannya antara kasus Andi Pramaria yang menguap di tahun 2017 dan kemunculannya saat ini yang begitu gigih membela ijazah Jokowi? Mari kita telisik. Sebelumnya, saya akan tampilkan terlebih dahulu sejumlah temuan netizen terkait kejanggalan ijazah Andi Pramaria yang pernah ditunjukkan di media sosial. Kejanggalan pertama, ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM Andi Pramaria diduga ada dua. Kok bisa? Andi Pramaria, orang yang mengaku teman kuliah Jokowi satu angkatan, yang dalam beberapa pekan terakhir statement-statementnya di media sangat keras membela Jokowi. Setelah Pronojiwo tidak lagi muncul, ternyata dia punya dua ijazah dengan tahun yang berbeda di Fakultas Kehutanan UGM. Ini adalah ijazah Andi yang baru saja diposting di Tribun Network hari ini. Ternyata ijazah ini tertanggal 11 November 1989. Padahal Andi bolak-balik mengatakan bahwa dia satu angkatan dan wisuda bareng Joko Widodo tahun 1985. Tetapi sebentar, kita harus tarik ke belakang beberapa waktu lalu sebelum pemberitaan Tribun ini dirilis. Andi pernah memposting ijazah Fakultas Kehutanan UGM miliknya bertahun dan bertanggal bulan sama persis dengan milik Joko Widodo, yaitu 11 November 1985. Tetapi kenapa ya, kok yang diposting di Tribun saat ini yang tampak adalah ijazah bertahun 1989? Bukankah hal ini mengakibatkan publik semakin bertanya-tanya? Sebenarnya yang benar ijazah Andi Pramaria itu bertahun terbit 1985 ataukah bertahun terbit 1989? Jadi sekilas kita lihat perbedaan mendasar yang ada pada kedua ijazah Andi Pramaria tersebut, yaitu ada pada cutting tepian pas foto. Yang satu tepiannya bermotif gerigi, yang satunya rata. Kemudian angka 1 pada ijazah bertahun terbit 1985 bentuknya memiliki topi, sedangkan angka 1 pada ijazah 1989 bentuknya polos. Aneh bukan? Setelah tampil di beberapa media, baru kemudian terbongkar bahwa Andi Pramaria menampilkan dua ijazah yang berbeda namun atas nama satu orang. Pada penampilan pertama kali di Koran Lombok pada tanggal 3 Mei 2025, Andi Pramaria menunjukkan ijazah tertanggal 5 November 1989. Namun belakangan, setelah mulai disorot media nasional, Andi Pramaria tiba-tiba tampil dengan membawa ijazah baru tertanggal 5 November 1985. Lalu fakta kedua yang dibongkar netizen adalah bahwa ijazah Andi Pramaria yang keluaran tahun 1985 identik dan sama persis dengan ijazah Jokowi, namun berbeda dengan ijazah Sarjana Kehutanan keluaran tahun 1985 lainnya. Simak video ini baik-baik. Oke, saya sudah jejerkan dua ijazah 115 dan 117. Saya akan lingkari yang menurut saya ada perbedaan ya. Ini bisa teman-teman lakukan juga ya. Kalau Bapak tadi ini menarik garis ya, ujung-ujung dari kelopak ini, teratai atau apa ini ya teman-teman ya. Tapi itu teknis banget ya. Saya nggak bisa, kita pakai cara mata biasa aja ya.
Oke, sebelumnya ini kan blanko ya. Ada yang dicetak dan ada yang ditulis tangan. Berarti yang ini tulis tangan, ini tulis tangan, tulis tangan, tulis tangan, tulis tangan ya. Tanda tangan dan nama dekan atau rektor tulis tangan. Kemudian garis ini juga tulis tangan ya. Ini tulis tangan. Sedangkan garis-garis ini cetak teman-teman. Nah, ini cetak. Ya kan? Teman-teman lihat di sini, di lingkaran tengah saja dulu ya. Di lingkaran tengah ini, ya, kita perbesar walaupun ini agak pecah, tapi terlihat sekali teman-teman ya. Saya lingkari ya. Yang daerah sini. Ini ya. Nah, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, oke, ini juga. Dari sini sampai ke sini. Teman-teman bisa lihat ya. Untuk garisnya ini melintang ketika di S, dia ada di ujung kakinya S. Ini juga ujung kaki S. Teman-teman lihat ini sebelah sini ya. Nah, garis ini melintang mengenai kaki S. Ya. Dan juga ada di T ini. Wah. Ini ya. Kemudian, ini yang paling terlihat sekali ini. Kemudian ini ada tersamar T ya. Karena ini warnanya agak buram yang 1117. Tidak secerah 1115. Yang ini ya. Ini. Nah, ini garis dengan T ya, sama ya. Ini ya. T sama. T-nya tidak menyentuh garis. Gitu ya. Ini yang katanya identik. 115 dan 117 ini identik. Nanti akan terlihat setelah ini ya. Nah, itu aja, dua itu aja ya. Dulu, sekarang saya akan bandingkan dengan yang 1123 dulu ya. Oke, saya sudah jejerkan lagi. Ini 1115, 1123. Ini yang paling terlihat mata menurut saya ya. Nah, sekarang kita lingkari lagi bagian di 1123 yang bagian melengkung ini ya. Teman-teman lihat di sini bagian ini ya. Nah, teman-teman lihat ya, garis pada V, kalau di 1123 udah naik nih, ya. Nih, lihat bagian ini. Oh, dia sudah naik ke atas, ya kan? Nah, yang paling terlihat adalah yang di S, di S. Oke, saya hapus yang sebelah sini. Saya hapus dulu ya, yang ini ya. Oke, biar jelas. Nah, gini ya. Lihat. Ketika jatuh di S, terlihat sekali teman-teman ya. Lihat, kalau di S pada 1115 ya, garisnya itu sudah ada di kaki S. Masih di kakinya huruf S. Tapi kalau di 1123 ini sudah ada di tengah-tengahnya bodinya S tuh. Lihat ya. Oke. Ketika masuk ke huruf T, huruf I dulu nih. Huruf I, dia masih ada di bagian bawah. Ya kan, garisnya di huruf I. Ya kan? Tapi ketika di huruf I pada 1123, dia sudah ada di atas garisnya. Nah, kemudian di huruf T, nah, di 1115, dia udah ada di tengah nih. Belum di tengah ya, di sini agak di persimpangan garis vertikal dan horizontalnya P ini ya, dari sini. Tapi ketika di 1123, ini masih menyentuh sedikit di bagian ujungnya sini. Ya kan? Ya teman-teman ya. Ini ya. Oke, saya hapus dulu nih. Nah, gitu ya. Nih ya. Lihat perbedaannya. Oke. Ini juga. Nah, ini. Nih ya. Oke. Terlihat perbedaannya di sini. Kentara sekali. Kemudian yang di ini huruf T ini kan RTA. Ini RTA, teman-teman ya. Ini RTA, ini juga RTA. Nah, lihat pada R di sini, ya ini yang saya lingkari. Ya. R-nya ini sudah masuk ke garisnya. Lihat garis. Nah, R-nya ini masih menggantung di garis. Ya. Kemudian T-nya bagian bawah T sudah menyentuh garis, sedangkan ini belum. Kemudian bagian E, huruf E-nya yang di sini, versitas, lihat E-nya. Huruf E ini kalau di 115 ini masih ada di kaki E garisnya. Ya, di bagian bawah E maksudnya ya. Kalau di 1123 garisnya sudah masuk ke tengah E, lihat. Ya, gitu ya. Nah, yang paling kentara itu yang ini ya. Nah, daerah sini aja sama sini ini. Yang saya tandai.
Ini bisa dilihat dengan mata telanjang ya teman-teman ya. Garis yang melintas di atas tulisan versit ya. Ini kentara sekali perbedaannya. Dan juga garis yang melintas di antara RT, tulisan RT. Yogyakarta RT ini ya. Nah, ini terlihat sekali kentara. Dengan mata telanjang pun bisa. Berarti 1115 dan 1123 ini ada perbedaan ya. Kalau tadi 1115 dengan 1117 sama ya, mirip ya gitu ya. Nah, kalau ini ada perbedaan. Saya bandingkan lagi yang 1117 dengan 1123 ya. Nomor 1117 dengan 1123 ya. Untuk yang saya lingkar ini, versit, tulisan versit. Nah, ini kentara sekali. Dilihat di V ini ya. V ini yang sama ya. 1117 ini yang sama dengan 1115 ya tadi ya. Nah, bagian V itu lagi ya. Kalau ini masih di bawah, garisnya masih di bagian bawah huruf V. Nah, ini sudah di bagian atas huruf V. Kemudian E ini. Ini masih di bagian bawah huruf E untuk yang nomor 1117. Ya, bagian bawah huruf E garisnya. Kalau ini sudah di tengah, hampir di tengah, tapi sudah masuk ke dalam huruf E. Ya kan? Kemudian huruf S, ini yang kentara sekali. Di huruf S ini, ya. Saya lingkari sekalian yang SIT ini. Teman-teman lihat di bagian huruf SIT ini ya. Garisnya kalau di 1117 ini masih ada di kaki huruf S. Tapi kalau di nomor 1123 ini sudah masuk ke dalam. Ya. Tuh. Ya. Hampir di tengah huruf S. Kemudian huruf I di 1117 ini garisnya masih di kaki huruf I. Ya kan? Nah, kalau ini di 1123 sudah di atasnya huruf I. Nih ya. Kemudian di 1117 huruf T ini, di huruf T garisnya udah agak masuk nih ya, di persimpangan. Ya kan? Di 1123 ini masih gantung huruf T-nya di garis nih ya. Tuh, nyentuh sedikit. Nah, kemudian yang ini lagi RT ini, ya kan? Kentara sekali di huruf L. Kalau di 1117 huruf L-nya ini ya sudah ada garis yang melintas di tengahnya nih ya. Udah masuk nih garisnya nih. Ya. Di antara huruf R ini ya. Nah, kalau ini pengen gantung huruf R-nya ya di 1123 nih. Huruf R-nya pengen gantung. Terus huruf T-nya kalau di 1123 T-nya udah nyentuh bagian bawah. Tapi kalau ini masih ada jarak panjang nih ya. Jaraknya lumayan kelihatan banget teman-teman ya ini. Nah, ini ya, biar teman. Kalau ini udah nyentuh ya, ini bagian sini nih. Nah, kalau ini kan agak renggang tuh. Nah, ya, kelihatan banget ya. Jadi dua ini ya, 1117 dan 1123 ini ada perbedaan gitu ya. Kita lihat lagi untuk yang 1120. Ya, sudah saya jajarkan lagi untuk gambar berikutnya yaitu yang 1120 dengan 1123. Ya, saya hapus dulu yang ini ya. Ya, nanti kita mulai dari awal lagi. Nah, kalau yang gambar di 1120 ini agak pecah memang ya. Paling kecil ini gambarnya. 1123 ini lumayan gede. Nah, sekarang kita lihat nih. Tapi masih terlihat nih teman-teman, walaupun pecah masih terlihat. Ya, garis melintang di antara huruf versit ini masih sangat terlihat. Nah, saya lingkari dulu yang ini ya. Nah, ini juga saya lingkari. Seharusnya teman-teman bisa melihat juga nih ya, sudah bisa melihat. Oke, RT ini juga saya lingkari. RT ini juga saya lingkari. Kebetulan T-nya ini ketutup dengan tahun kalau di sini. Kalau di sini enggak. Ya, gitu ya. Untuk versit yang di 1120, tulisan versit ini ya. Lihat, sudah sangat terlihat sekali di huruf di huruf F, maaf. Di huruf F ini ya. Oh, kemudian di huruf E juga. Nah, dia sudah melintas di tengah huruf E. Sama ini ya. Sama. Kemudian yang kentara lagi adalah huruf S. SIT ini ya. Nah, ini. Di 1120, bagian huruf S-nya sudah melintang di tengah huruf S. Ini juga S. Ya kan? Melintang di tengah huruf S. Di huruf I-nya, sudah hampir di ujung huruf I bagian atas garisnya. 1120 juga, 1123 juga. Di bagian huruf T, 1120, nah T-nya seperti menggantung pada garis. Ya kan? Di 1123 juga, T-nya ini sudah seperti menggantung ya pada garis. Kemudian lagi di bagian RT yang bagian bawah ini huruf RT yang saya lingkari,
huruf R-nya ini juga di 1120 seperti menggantung di garis. Ini juga. Baik. Kemudian T ini, ya kan? T ini, huruf T ini juga sudah nempel bagian bawahnya di garis. Ini juga. Ya. Oke. Berarti 1120 dan 1123 ini memiliki kesamaan. Jadi jelas ya? Dari hasil pengamatan secara manual, terlihat bahwa ijazah yang beredar di media yang diklaim ijazah Jokowi mirip dengan ijazah keluaran tahun 1985 yang diklaim milik Andi Pramaria. Namun ijazah mereka berdua berbeda dengan ijazah alumni UGM yang lain pada fakultas dan tahun kelulusan yang sama. Hal ini kemudian mengundang tanda tanya. Ada apa dengan ijazah Andi Pramaria dan Jokowi? Kenapa hanya ijazah mereka berdua yang berbeda dengan ijazah alumni yang lain? Apakah ijazah mereka dicetak di percetakan yang berbeda? Akhir-akhir ini, teman-teman Jokowi yang dulu pernah tampil memamerkan ijazah di depan kamera, kini satu persatu menghilang. Tinggal Andi Pramaria dengan sejumlah kontroversinya yang masih bertahan. Namun satu hal yang menarik dari wawancara terakhir dengan Kompas TV, Andi Pramaria mulai melemah dengan berkata, "Walau saya yakin seangkatan dengan Jokowi, namun saya tidak tahu apakah ijazahnya asli atau palsu." Lalu, dengan standar ganda menyiapkan dua versi ijazah, apakah ini strategi Andi Pramaria untuk kabur dari masalah jika di kemudian hari terbukti ijazah Jokowi palsu? Silahkan simpulkan sendiri, dan jangan lupa like jika setuju dengan narasi channel ini. Terima kasih.